Kamu sudah kelas 12 dan ingin masuk perguruan tinggi negeri, artinya kamu sudah harus mempersiapkan UTBK dan SBMPTN 2021. Inilah hal yang perlu kamu perhatikan dan persiapkan mulai dari bulan ini sampai nantinya pelaksanaan UTBK dan pengumuman hasil SBMPTN. Stay tune terus di ADESA Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Inilah hal yang perlu kamu perhatikan dan persiapkan menjelang UTBK 2021. Karena kita sudah berada di bulan Oktober, langkah kamu yang harus kamu persiapkan yaitu mengeksplorasi program studi dan karir. Di bulan ini, kamu harus menentukan program studi yang mana yang kamu pilih untuk kamu duduki nantinya di bangku kuliah. Karena nantinya pada saat formulir SBMPTN, kamu harus memilih dua pilihan. Dua pilihan itu bisa di PTN yang sama ataupun PTN yang berbeda, dan juga di prodi yang sama ataupun di prodi yang berbeda. Pada saat dua pilihan itu, pilihan yang pertama harus mempunyai perseged yang lebih tinggi dari pilihan yang kedua. Misalnya, kamu mau menjadi seorang guru. Pilihan yang pertama, misalkan kamu ingin mengambil pendidikan fisika di UNJ, Universitas Negeri Jakarta, dan pilihan yang kedua, pendidikan fisika di Universitas Negeri Padang. Itu yang harus kamu persiapkan yang pertama. Yang kedua, kamu harus juga mempersiapkan apakah kamu mengambil nantinya bidang IPA atau bidang IPS. Apakah kamu nantinya kalau bidang IPA itu mengambil Saintek dan bidang IPS mengambil Soskum. Jadi bulan ini harus kamu tentukan apakah kamu mengambil IPA ataupun IPS. Langkah yang ketiga, kamu harus membuat jadwal belajar yang rutin untuk persiapan UTBK 2021. Karena sekarang masih dalam pandemi belajar di rumah, itu bukan alasan untuk kamu bermalas-malasan. Jadi buatlah jadwal belajar kapan kamu belajar di waktu sekolah, nanti pulang sekolah ataupun selesai sekolah daring, kamu harus belajar untuk persiapan UTBK 2021. Minimal dalam satu hari itu kamu harus mengerjakan 4 soal per mata pelajaran. Dan selanjutnya, kamu harus fokus menghadapi UTBK, yaitu dalam UTBK 2021 itu akan diadakan 2 ujian, yaitu dalam bentuk TPS, tes potensi skolastik, dan juga dalam bentuk TKA, tes potensi akademik. Karena tahun kemarin, karena ada pandemi, TPS saja yang diujikan. Namun tentunya kita belum tahu apakah TKA akan diujikan di 2021 ini. Tetapi harus kita persiapkan kedua-duanya. Harus kita seimbangkan kapan kita belajar TPS dan juga TKA. TPS itu kuncinya harus latihan soal. Karena soal TPS itu berbentuk disiplin waktu dan juga penalaran tingkat tinggi. Maka Anda harus berlatih soal TPS mulai dari sekarang. Banyak bisa dicari referensinya di dalam media sosial seperti di YouTube, sudah banyak orang-orang membahas soal-soal TPS. Jadi tidak ada alasan untuk Anda tidak belajar mulai dari sekarang. Oke, tetap semangat kan? Kita berlanjut pada bulan November. Di bulan November ini akan keluar nantinya informasi soal UTBK dan juga soal SBMPTN, bagaimana petunjuk pelaksanaan dan juga bagaimana bentuk soalnya nanti. Maka pada saat bulan November ini Anda juga harus kejar target untuk mempersiapkan dan latihan soal, berbagai soal dalam menghadapi UTBK nanti. Dan kita berlanjut pada bulan Desember. Pada bulan Desember ini mungkin akhir tahun ya. Akhir tahun ini adalah waktu kita liburan, refreshing, dan juga mungkin istirahat sejenak dalam belajar. Tetapi sebelum kita istirahat ataupun kita liburan, kita harus kejar target juga, harus latihan soal sebelum liburan. Karena itu harus mempersiapkan kita dalam menghadapi UTBK. Dan nantinya setelah selesai liburan, kita harus gaspol untuk menghadapi persiapan UTBK.
Oke, kita masuk pada tahun 2021. Kita harus menjemput tahun 2021 dengan penuh semangat. Kita mulai dari bulan Januari. Di bulan Januari ini, pelaksanaan SBMPTN dan juga SNPTN sudah lebih detail dan fokus diumumkan. Jadi di sini nantinya sudah tahu kita kapan waktunya, kapan jadwalnya, bagaimana syarat-syarat untuk melakukan pendaftaran SNMPTN. Dan juga pada bulan Januari ini, pendaftaran SNMPTN juga sudah dimulai. Ini menggunakan nilai rapor ya. Dan di bulan Januari ini tidak ada kata untuk bermalas-malasan. Tingkatkan kualitas dan kuantitas persiapan UTBK kita lebih intens, dan kita harus lebih fokus dan tetap jaga kesehatan. Oke, di bulan Februari kita harus mempersiapkan dengan segala kesibukan kita, yaitu ujian sekolah. Apalagi ujian sekolah ini sudah diganti juga ya dengan AKM, tidak lagi UN. Nah, maka nantinya kita juga harus mempersiapkan di sela-sela waktu kita AKM. Setelah AKM, kita mempersiapkan lagi persiapan UTBK 2021. Dan kita berlanjut pada bulan Maret. Pada bulan Maret ini pendaftaran UTBK sudah dimulai. Tipsnya, Anda lihat ya, cek syarat prodi yang ingin kamu pilih. Misalnya kamu ingin memilih sistem informatika di Universitas Indonesia di UI, itu harus jurusan IPA. Maka kamu IPS tidak bisa mengambil jurusan itu. Jadi kamu harus melihat prodi-prodi mana yang tergolong IPA dan juga yang tergolong IPS. Kita berlanjut pada bulan April. Inilah bulan yang ditunggu-tunggu, yaitu bulan diadakannya tes UTBK 2021. Maka dari itu, pada bulan ini Anda harus fokus dalam kesehatan fisik dan juga kesehatan mental dalam menghadapi UTBK sampai dengan nantinya akhir bulan Mei. Dan kita berlanjut pada bulan Juni. Pada bulan Juni ini kita sudah tahu ya bagaimana hasil UTBK, skor yang kita peroleh, kita yang tahu belum pengumumannya. Maka nantinya bisa kita cocokkan bagaimana passing rate yang kita ambil itu dengan hasil yang kita dapatkan. Dan juga pada bulan ini, walaupun kita belum tentu pengumuman apakah kita lulus pada SBMPTN, kita juga tetap harus mendaftar seleksi mandiri PTN untuk jaga-jaga supaya kita itu bisa juga berkuliah di perguruan tinggi negeri. Dan yang terakhir, pada bulan Juli. Pada bulan Juli inilah pengumuman SBMPTN 2021. Jadi apapun nanti hasilnya, Ananda harus tetap semangat, karena hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Apabila kita melakukan sesuatu dengan serius dan juga dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mencapai hasil yang gemilang. Jangan lupa terus berusaha dan iringi dengan doa. Semoga apa yang Ananda cita-citakan akan tercapai dan Ananda akan masuk ke perguruan tinggi negeri yang Ananda dambakan dan impikan. Mungkin sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.